Alhamdulillahilladzi arsyada uqula awliyaihi ila tauhidi wa hudaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Subhanahu ta'ala min jabbarin 'azim la yumathal wa la yudhar. Wa jalla rabban wa 'azza malikan wa ta'ala ilaha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tatanaha. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man 'arafa madlulaha lamma talaha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi yubayyinu kalimatat tauhid lafzaha wa ma'naha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina 'addu ala sunnatihi bin nawajid wa tamassaku bi urwaha wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala qala fi kitabihi al-'aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi an Abi Dzar Jundab bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali khutbah Jumat ini dengan sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bekal terbesar dan paling penting yang harus kita miliki dan harus kita bawa nanti akhirat. Bukanlah harta, bukan jabatan, bukan titel, bukan popularitas, bukan nasab dan sebagainya yang akan dibawa nanti, tapi iman dan takwa itulah yang akan menentukan kualitas dan derajat seseorang nanti di akhirat. Karena dengan itulah Allah akan memberikan kesempatan kepada kita kehidupan akhirat yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Karena tanpa iman, seberapapun apa yang kita miliki di dunia ini tidak adalah artinya apa-apa. Habitat a'malu, gugur, hilang amal mereka karena tidak membawa iman kepada ke akhirat nanti. Takwa juga demikian. Salah satu yang ingin kita tuju dari takwa yaitu dengan puasa Ramadan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Takwa adalah derajat yang dicapai oleh seseorang yang menuju ke sana dengan cara dia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah dan menjaga hubungan dia dengan Allah sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin maksiat itu mengoyak atau merusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan puasa tujuan salah satu arahnya adalah takwa. Karena memang dalam puasa inilah kita diajarkan untuk berkomitmen, untuk istiqamah, untuk disiplin, untuk produktif,
untuk ini dan untuk itu, semua yang baik, termasuk sifat-sifat terpuji, sifat peduli, berkasih sayang, kemauan untuk berbagi. Ini semua adalah capaian-capaian atau output daripada puasa yang kalau dimiliki, didapatkan oleh seorang muslim, insya Allah secara automatically dia akan menjadi seorang muttaqi, orang yang bertakwa. Pertama, dalam kaitannya dengan produktivitas, Islam mengajarkan bahwa seorang muslim adalah seorang yang harus produktif. Seorang muslim tidak diperkenankan menjadi orang yang berpangku tangan, menunggu nasib, apalagi kemudian menyalahkan atau mengharapkan takdir dengan mengatakan bahwa kalau rezeki saya pasti akan datang meskipun saya ada di tempat tidur, dan kalau bukan rezeki saya tidak akan ketemu meskipun saya ada di tempat pasar atau pekerjaan saya. Ada sebuah kisah yang cukup menarik antara Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan gurunya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa, mengutip hadis Rasulullah SAW, "Inna rizqa aidal abda ya'ti ilaihi rizquhu kama ya'ti ilaihi ajaluh." Sesungguhnya orang itu didatangi oleh rezekinya sebagaimana dia akan didatangi oleh ajalnya. Sebagaimana ajal seseorang akan menemui dimanapun, yudrikumul mautu aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana kamu berada, dimanapun kamu akan ditemui oleh yang namanya kematian. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh, dalam penjagaan yang super ketat, kematian itu tidak bisa ditolak. Karena malaikat Israel itu tidak bisa dihalangi dengan pintu baja, tidak bisa dihalangi dengan tembok yang tebal, tidak bisa dihalangi dengan penjagaan berlapis-lapis dengan senjata lengkap. Kematian itu pasti datang dimanapun kita berada. Ajal akan datang. Namun Rasulullah mengatakan rizki pun akan datang sebagaimana ajal akan datang. Ketika Imam Malik menyampaikan hadis ini, Imam Syafi'i sebagai murid masih belum terlalu yakin dengan apa yang disampaikan beliau. Kemudian beliau berpendapat bahwa orang itu harus berusaha untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya beliau keluar dari majelisnya, dari bersama sang guru Imam Malik, Imam Syafi'i keluar. Dan di luar itu, di perjalanan, beliau ketemu dengan seseorang yang memberi hadiah kepada Imam Syafi'i. Saya lupa, apa berupa makanan atau berupa benda yang lain. Imam Syafi'i begitu gembira sehingga beliau buru-buru kembali lagi kepada gurunya Imam Malik untuk membuktikan bahwa saya dapat rezeki itu karena saya jalan keluar rumah. Di depan gurunya, Imam Syafi'i mengatakan, "Imam, ternyata rezeki itu harus kita jemput dengan kita berusaha jalan keluar, dan kemudian rezeki itu akan datang. Ini buktinya saya mendapatkan hadiah di perjalanan karena saya keluar dari tempat." Berarti pendapat Imam salah dong. Imam Malik tersenyum dan mengatakan, "Justru itu makin membuktikan ucapan saya." Kenapa demikian, guru? Ya, karena saya masih duduk di sini dan rezeki itu sudah datang bawa ke sini. Jadi Imam Syafi'i yang membawakan itu ke gurunya, dan gurunya masih di tempatnya belum keluar. Ini yang kemudian oleh para ulama, rezeki itu kemudian dibedakan menjadi ada maqam kasab, ada maqam tajrib. Kalau kita belajar tasawuf ini, kita khususnya dalam kitab Al-Hikam, ya, makalah nomor 2 itu akan ketemu istilah. Kasab adalah usaha, sesuatu yang didapatkan. Tapi tidak semua pemberian Allah itu didapatkan dengan usaha. Ada yang dapat memang
apa yang disebut dengan wahbah atau minnah, karunia dari Allah tanpa usaha sama sekali. Dalam contoh kehidupan yang nyata kita menemukan ada orang pegawai yang dari gelap ke gelap, subuh sudah jalan, malam baru pulang. Bahkan dia tidak menyaksikan matahari di rumah, karena di jalan matahari, dia berangkat matahari belum terbit, dan dia pulang matahari sudah terbenam. Setiap hari demikian, dia mendapatkan rezeki dengan usahanya itu. Dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan penghasilan. Soal banyak dan sedikit kembali kepada jatah rezeki masing-masing. Innallaha yabsutur rizq, Allah yabsutur rizqa li ibadihi wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki kepada hamba-hambanya dan juga menyempitkannya. Jadi memang ada hamba yang dibentangkan rezekinya, ada yang disempitkan. Jadi kita nggak usah kecil hati. Begitu juga dalam pendapatan urusan dunia. Mufaddilu ba'dhum 'ala ba'dhin. Kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ada orang yang cuma bekerja sebagai pegawai biasa, ada yang Allah berikan rezeki lebih dengan jabatan yang lebih tinggi, dengan gaji yang lebih besar, dengan penghasilan yang lebih besar, dan kemudian juga hartanya akhirnya lebih banyak. Ini semua sudah jatah bagian masing-masing. Para hadirin sekalian, tapi ada juga kita lihat orang-orang soleh yang kesibukannya sehari-hari hanya beribadah kepada Allah SWT. Kalau ditanya pekerjaannya apa, tidak ada pekerjaan. Pagi-pagi dia sudah, sebelum subuh sudah ada di masjid berzikir, malam-malam dia tahajud, beribadah, subuh di masjid, habis subuh zikir sampai terbit pulang ke rumah istirahat sebentar, nanti ke masjid lagi dan seterusnya. Begitu seterusnya kehidupannya. Tapi rezeki itu seakan-akan datang mengejar dia. Ada orang datang minta doa, ada orang datang minta ini, minta itu, minta tolong dan sebagainya. Akhirnya rezekinya pun datang kepada dia, sebagaimana kisah Imam Malik tadi. Jadi ini adalah makom tajrib, makom di mana kita tidak perlu usaha, Allah memberikan begitu saja. Pun demikian dalam hal ilmu, ada ilmu yang sifatnya kasbi, ada ilmu yang sifatnya wahbi. Ilmu yang sifatnya kasbi, orang belajar dulu sekian lama baru dia mempunyai keahlian. Tapi ilmu yang sifatnya wahbi, orang tidak belajar, tapi dia bisa kemampuan itu. Apa ada yang demikian? Banyak. Kita tahu di sekitar kita orang-orang soleh yang Allah berikan tanpa belajar dia bisa menguasai berbagai bahasa. Dia bisa bicara bahasa-bahasa asing tanpa kita pernah tahu dia kursus di mana, dia belajar di mana, berapa lama dia belajar. Itu terjadi pada beberapa orang. Termasuk bisa mengetahui banyak ilmu-ilmu yang dia sendiri tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah menimba ilmu dari guru. Tapi Allah berikan ilmu itu apa yang disebut dengan ilmu laduni, yang dipersonifikasi di dalam Al-Quran pada figur. Ilmu kasbi itu adalah ilmunya Nabi Musa, sedangkan ilmu wahbi adalah ilmunya Nabi Khadir alaihissalam. Dan kemudian perjumpaan itu mengisahkan satu kisah yang menakjubkan. Namun akhirnya harus berpisah setelah 3 kejadian. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa waktu itu tidak sabar, lebih sabar, maka dia akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari Nabi Khadir alaihissalam. Para hadirin sekalian, jadi usaha itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, bekerjalah kalian, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin akan melihat perbuatan dan pekerjaan. Kita disuruh bekerja, kita disuruh berbuat. Bahkan ibadah itu pada hakikatnya juga perbuatan. Tidak mungkin kita bisa sholat hanya dengan modal di tempat tidur. Kita harus bangun, kita harus ambil air wudu, kita harus membersihkan tempat, memakai baju yang bersih, pergi ke masjid, bahkan melangkah ke masjid begitu jauh sampai kita kemudian bisa melaksanakan sholat. Barangkali hanya puasa, ibadah yang pasif. Ibadah yang pasif artinya ibadah yang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak ini, tidak itu, itulah puasa.
Puasa tidak melakukan apa-apa. Puasa justru tidak melakukan beberapa hal. Para hadirin sekalian, namun pekerjaan tetap harus dituntut. Dan sebetulnya dalam hal ini Rasulullah pun mengatakan, "Atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu baitin mabrur." Dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Suyuti di dalam Al-Jami' Shaghir dikatakan, sebaik-baik usaha adalah karya seseorang dengan tangannya sendiri. Artinya hasil usahanya sendiri. Wa kullu baitin mabrur, dan setiap perdagangan atau perniagaan yang baik, yang mabrur, itu adalah sebaik-baiknya hasil. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Tis'atu a'syar rizqi bitijar." 90% rizki itu adanya di perdagangan. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, kalau mau kaya ya dagang. Ya, kalau mau kaya ya dagang. Kalau nggak dagang mau kaya, nanti jalannya bisa belok-belok. Ya. Kalau pegawai mau kaya, gajinya pas-pasan, mungkin dia akan tergoda melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan hukum. Karena itu harus berusaha. Sekarang masalahnya adalah kita lihat contoh terbaik daripada usaha ini adalah dalam hadis lain dikatakan Nabiullah Daud alaihissalam. Rasulullah mencontohkan Nabi Daud karena ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud itu memberi makan keluarganya dengan pekerjaannya sendiri. Para jemaah tahu Nabi Daud itu siapa? Nabi Daud itu dikenal sebagai King David atau King Daud, Raja Daud. Dia seorang raja, dia seorang sultan, dia seorang penguasa, bahkan kerajaannya begitu besar yang kemudian diwariskan oleh anaknya yang namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud seorang raja, tapi Nabi Daud tidak makan dari bukan karyanya dia sendiri. Kekayaan yang ada di kerajaannya tidak dia nikmati. Dia justru masih memotong kayu dan kemudian menjual hasil kayunya, dan kayunya itu kemudian untuk makan keluarganya. Seorang raja makan dari usaha potong kayu sendiri. Inilah contoh betapa zuhudnya beliau berada di tengah gelimang harta dan juga kekuasaan yang begitu besar, tapi beliau tetap menyandarkan kepada usahanya sendiri. Karena apa? Ya tadi dikatakan Rasulullah, sebaik-baik usaha adalah hasil karya sendiri. Nah, para hadirin sekalian, bagaimana dengan puasa? Apakah puasa bisa meningkatkan produktivitas? Ini pertanyaan yang barangkali menggelitik. Baik, tahun 80-an ada seorang wakil presiden, saya tidak sebut namanya, mungkin orangnya sudah wafat. Beliau mengatakan bahwa bahkan juga ada seorang mantan menteri pendidikan yang mengatakan puasa ini kemudian mengurangi produktivitas. Bahkan sampai mengatakan negara mengalami kerugian karena produktivitas turun di bulan Ramadan. Mungkin pejabat itu tidak berani sampai mengatakan sudah nggak usah puasa saja daripada negara ini produktivitas turun. Cuma mungkin dia nggak berani bicara begitu. Yang demikian ini saya kira memang satu hal yang lucu dan aneh. Cara berpikir bahwa produktif itu ukurannya harus selalu materi. Produktif itu ukurannya adalah pencapaian-pencapaian duniawi. Padahal produktivitas itu bisa mengambil bentuk yang berbeda. Produktivitas seorang muslim ketika dia di bulan Syawal sampai Sya'ban, dia adalah produktivitas duniawi, tapi izinkan dia untuk 30 hari di bulan Ramadan, produktivitasnya dalam bentuk yang lain, yaitu produktivitas ibadah, di mana seorang muslim bukanlah dia yang bekerja mencari nafkah saja, tapi juga dia seorang yang bisa untuk menggenjot semangat dia dalam ibadah. Dan keseimbangan ini perlu diciptakan. Ramadan adalah kesempatan untuk menginjeksi spirit untuk spiritualitas seseorang, sehingga ketika dia Syawal, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Lihatlah, ketika Ramadan, puasa ini dikatakan oleh para ahli kesehatan sebagai detoksifikasi.
Para ahli kesehatan sedang membicarakan tentang detoksifikasi pengeluaran racun dari tubuh dengan puasa secara medis, secara duniawi. Tapi kita juga lupa, atau mereka memang tidak tahu, para ahli kedokteran, bahwa Ramadan juga detoksifikasi batin, detoksifikasi rohani, di mana kita di sini mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan, sifat-sifat yang buruk, dikeluarkan yang buruk-buruk itu. Banyak merenung, dengan puasa kita punya waktu untuk berpikir, pikiran lebih jernih, dan memang terbukti secara medis bahwa puasa itu membantu menurunkan stres. Ini terbukti, sehingga banyak orang yang larut dalam stres disarankan untuk berpuasa. Karena dengan puasa itu, ketika produksi lambung itu berkurang, maka stres pun akan berkurang, dan orang lebih fokus kepada apa yang sifatnya ketuhanan, dan di situ dia akan bisa menemukan jalan keluar dari masalah-masalah. Para hadirin sekalian, detoksifikasi rohani ini penting dalam kaitannya dengan pengangkatan kerja atau tenaga kerja. Kenapa? Karena dalam kehidupan yang normal di luar Ramadan, begitu banyak kekeruhan, kerusakan, mungkin juga praktek-praktek yang tidak baik selama di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Ketika masuk Ramadan, ketika orang banyak beristighfar, mohon ampun, barangkali 11 bulan yang lalu pekerjaan saya banyak yang menyerempet-nyerempet hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang melanggar hukum, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kemudian dia akan mulai menyadari bahwa ke depan saya harus lebih komitmen untuk bekerja dengan lebih profesional, lebih accountable, lebih menjaga diri, berintegritas, memperbaiki pekerjaannya, kualitas pekerjaannya dan sebagainya. Sehingga ketika dia lakukan selama 30 hari, Syawal adalah betul-betul Syawal yang dinamakan sebagai peningkatan rohaninya meningkat, kesehatannya pun meningkat. Kita lihat di bulan Ramadan ini, wajah-wajah yang berpuasa meskipun lemah karena belum makan, tapi wajahnya bening karena banyak nur Allah yang menempel kepadanya. Karena Rasulullah memang mengatakan, perut yang lapar adalah perut yang dekat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rohani kita. Karena dengan lapar itu, syahwat kemudian menjadi lemah, dan kemudian orang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan takwa kemudian lebih tercapai dengan puasa ini. Kalau tanpa puasa,